Guys, ini gua pagi ini gua lagi lihat-lihat berita. Gua baru lihat-lihat berita nih guys, terutama tentang Timur Tengah guys. Apalagi yang lagi rame banget ini soal di Timur Tengah. Serangan diawali dengan serangan Hamas terhadap Israel yang sangat kilat dan mengejutkan, yang menelan korban sampai sekarang ini diperkirakan 1.000 orang Israel meninggal dunia dan sekitar 600 dari pihak Israel sebagai balasan dari Israel. Nah, tetapi yang paling menarik ini guys, ini kan konflik udah sangat panjang guys ya. Terutama yang menarik adalah Yerusalem guys, kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem ini konfliknya ini kayaknya abadi nih guys. Karena di situ ada kepentingan, itu ada berkaitan dengan religius, dengan agama guys. Di situ ada yang sangat menjadi tempat-tempat suci dari umat Islam, Nasrani, dan juga Yahudi. Di sana Nasrani misalnya, di sana ada yang namanya makam Kudus. Makam Kudus ini adalah makam suci, ini adalah tempat di sana Yesus itu disalib, tempat Yesus dimakamkan, dan tempat di situ pula tempat Yesus itu mengalami kebangkitan yang dipercayai oleh masyarakat Yunani. Maka itu menjadi tempat yang sangat suci bagi mereka dan sangat penting dan berarti. Yang kedua, bagi umat Islam, di sana adalah masjid, ada 2 masjid sebenarnya guys, tetapi yang populer itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah dikisahkan bahwa lewat dari Masjidil Haram ini berkaitan dengan Isra Mi'raj, naiknya Nabi Muhammad SAW itu ke langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit. Nah, di samping Masjidil Aqsa, di sana juga ada masjidnya yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namanya Masjid Khalifah Umar itu guys. Yang ketiga, di sana juga ada tembok ratapan. Ini adalah tembok bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes zaman dulunya. Dan ini adalah tempat untuk berdoa bagi masyarakat Yahudi. Nah, 3 tempat ini nih, Yerusalem ini nih, maka menjadi sensitif dan menjadi klaim bagi ketiga agama, umat agama tersebut guys. Nah, di balik itu juga ada politiknya. Jadi yang awalnya adalah yang membangun kota Yerusalem itu adalah Nabi Daud. Itu dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh putranya Solomon. Dia membangun kota suci di sana guys. Yang pada akhirnya itu menjadi tembok ratapan itu guys. Nah, di samping itu pengaruh untuk mempengaruhi wilayah itu silih berganti, dan bahkan akar konflik itu sudah panjang di sana di Yerusalem itu guys. Ketika setelah Nabi Daud, dan itu setelah itu dikuasai oleh Persia, dikuasai oleh Yunani, dikuasai oleh Romawi. Jadi itu konflik sudah berabad-abad guys. Itu cerita Yerusalem itu guys. Maka sampai detik itu pun itu masih berkepanjangan, terutama berkaitan dengan Palestina dan Israel. Selain menjadi tempat-tempat suci, tentunya guys, ini kan tempat juga secara ekonomis, politik dan ekonomi sangat kuat guys. Siapa yang menguasai wilayah itu, dia akan menguasai sumber ekonomi guys. Sama dia seperti dengan dengan Vatikan guys. Dengan dengan Vatikan. Sama juga dia dengan Mekah. Di mana umat Islam itu ke Mekah, semua umat Islam di dunia akan datang ke Mekah. Misalnya berkaitan dengan haji, dengan umroh. Sama dengan misalnya Vatikan. Orang-orang Roma juga ingin orang-orang Nasrani juga pasti ingin ke Roma atau
seperti itu, terutama Katolik ya, misalnya ke Vatikan, misalnya seperti itu. Sama juga dengan masyarakat Nasrani, pasti mereka juga, semua mereka akan datang ke Yerusalem tentunya, guys. Mereka akan ke makam kudus, makam suci di mana Yesus disalib, bagaimana Yesus itu dimakamkan dan juga mengalami kebangkitan. Tentu itu sangat penting sekali bagi mereka. Nah, yang lebih penting sources ekonominya. Dia hanya punya tempat dan orang-orang akan berdatangan ke sana. Dan ini tentunya menjadi sumber devisa yang sangat besar. Impact ekonominya sangat luar biasa, guys. Begitu, guys. Nah, inilah kita harus memahami dan kita ke depan pun gua sendiri meyakini bahwa itu akan terus panjang sekali, guys. Cerita ini nih, guys. Dan konflik di antara tiga penguasaan tentang secara politis dan ekonomi wilayah Yerusalem ini juga menjadi penting itu, guys. Jadi ya terus akan seperti ini, guys, kayaknya ya, guys ya. Tapi semoga ada solusi. Semoga konflik kepentingan yang ada di Yerusalem ini bisa berakhir dan bisa adil untuk semuanya, guys. Itu, guys, cerita tentang Yerusalem. Saya resah, saya bangga, saya Elvin.